Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya, pisang impling atau gedang impling. Nih kita nih biasa menyebut pisang ini adalah pisang impling ya. Bentuknya kecil nih ya. Ini biasa segini tuh udah maksimal, paling gede dikit ya. Nah, ini favoritnya pisang ini tuh kalau sudah matang rasanya tuh manis sekali. Meskipun kecil-kecil tapi cabai rawit ya, manis sekali. Nah, kalau di daerah kami itu hampir di setiap toko di setiap pedagang pisang ada pisang jenis ini. Karena satu rasanya enak, kemudian banyak dibudidayakan dan banyak dicari penduduk, maka teruslah langgeng istilahnya ya jenis pisang ini. Nah, kalau di tempat agan-agan namanya pisang apa nih? Kita ini nyebutnya pisang impling, pisang emas, atau dan sejenisnya. Nah, kelebihan pisang impling ini selain buat dikonsumsi pribadi, terkadang juga dicari oleh masyarakat itu untuk dikonsumsi di parasmanan yaitu ya. Nah, kalau ada acara hajatan atau acara selamatan dan lain-lain itu untuk cuci mulutnya itu biasanya masyarakat kita itu enggak aneh-aneh. Satu biasanya pakai pisang impling ini, kalau nggak pakai pisang impling itu biasanya pakai semangka, kalau nggak pakai semangka itu biasanya pakai jeruk, itu udah nggak macem-macem. Kalau di daerah saya, kalau daerah kan mungkin beda ya kan. Nah ini jadi kalau di hajatan itu pisang impling biasa disajikan ini per tundun. Ini tuh segini tuh satu tundun namanya ya. Nah satu tundun pisang impling itu terdiri dari beberapa epek ini. Nah segini tuh satu epek pisang, epekan kedua, epekan ketiga. Nah, mungkin karena seperti ini epek-epek nih. Kalau Jawa ini namanya epek-epek. Nah, ini dari pergelangan tangan ke atas namanya epek-epek. Nah, mungkin karena seperti gini disebut epek-epek. Ini seepek, dua epek, tiga epek, empat epek kira-kira gitu. Jadi satu tandan pisang itu terdiri dari beberapa epek pisang. Nah, satu epek pisang itu terdiri dari beberapa biji pisang kayak begitu ya. Nah, itu biasanya kalau hajatan itu pisangnya per tandan segini nih, dipotong segini lalu digantung beberapa ya biar miris sendiri itu ya biasanya. Jadi orang-orang yang mau mengadakan hajatan pernikahan, pesta pernikahan, pesta histan itu udah pesan kepada pemilik pisang jauh-jauh hari supaya diantar ke tempatnya tepat waktu. Karena kelemahan pisang ini tuh kan, ini tuh cepet kalau sudah matang ini biasa cepet putus dari epekannya. Jadi ini segini nih dia putus gitu. Kelemahannya itu sehingga nggak bisa digantung lagi. Tapi kalau waktunya pas dan tepat, bisa. Nah, lalu jenis pisang ini pun paling enak itu kalau dimakan langsung tanpa diolah langsung ya. Nggak dimasak dulu. Kalau dimasak dulu justru kurang enak. Tapi sekarang kita melihat itu di pinggir-pinggir jalan terkadang ada yang jualan misalnya piscok atau jualan apa yang ada campuran pisangnya pakai jenis pisang ini, pisang impling ya. Tuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan dulu di tempat kita tuh kebetulan punya kebun rada luas lah. Ada sekitar 3000 meteran ya kebun kakek nenek orang tua kita. Nah, salah satu pisang favorit ini pisang impling. Lalu ada pisang Ambon, lalu ada pisang Raja gitu kan. Tetapi itu jarang kami konsumsi. Yang dikonsumsi tiap hari itu biasanya pisang siem yang kualitas rasanya paling nggak enak dan jarang laku di pasaran. Kalau yang ini di pasaran laku keras sehingga selalu dijual. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini tempat kita namanya pisang impling. Nah, kalau di tempat-tempat agan-agan itu namanya pisang apa? Tolong infonya ya kan nih. Bagi yang belum kenal pisang impling, tuh pohonnya. Dia pohonnya kecil, tidak tinggi, kira-kira segini ya. Kira-kira itu udah 2 meter lah. Paling tinggi 3 meter itu sudah berbuah. Itu kelebihan pisang impling. Kecil-kecil udah berbuah. Nah, karena dia pohonnya kecil, buahnya pun menyesuaikan, tidak terlalu besar juga ya. Itulah pisang impling atau pisang emas, pisang pesta. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.